Pada pagi ini, kami kelompok 4 akan mengunjungi salah satu kampung unik yang berasal dari Surabaya. Kampung ini memiliki keunikan dikarenakan kampung ini memproduksi lontong, yang mana kampungnya diberikan nama Kampung Lontong. Nah, kali ini kami melakukan perjalanan untuk menuju Kampung Lontong yang tepatnya berada di Banyuurip dan merupakan salah satu kampung yang terletak di pusat Surabaya. Kampung ini terkenal dengan komoditasnya berupa lontong, yang menjadi salah satu bahan dasar dari berbagai kuliner di Surabaya. Setelah melewati gang ini, maka kami sudah sampai di Kampung Lontong. Di sini kami sudah disambut dengan warga yang sedang membuat lontong. Nah, di sini kami melakukan perjalanan dikarenakan kami sudah memiliki janji dengan salah satu pendiri paguyuban Kampung Lontong. Tujuan kami datang ke kampung ini yakni melakukan observasi sekaligus wawancara dengan pendiri paguyuban lontong. Beliau menjelaskan bagaimana cara membuat bungkus lontong agar tetap bagus dan juga rekat. Nah, di sini beliau juga menceritakan alasan dibalik mengapa lontong di sini memiliki keunikan dengan cara daunnya dibalik. Tujuannya adalah agar lontong tetap sedap dan memiliki warna hijau alami. Itu menjadi salah satu ciri khas hasil produksi dari Kampung Lontong ini. Kampung Lontong di sini bisa memproduksi satu hari sebanyak 700 hingga 2.500 pieces. Yang saya kunjungi ini setiap harinya memproduksi 700 pieces. Di sini juga beliau memiliki usaha UMKM yang lainnya, yakni berupa toko roti. Sedikit cerita mengenai sejarah Kampung Lontong. Pada tahun 1960, Kampung Lontong merupakan kampung yang terkenal karena produksi tempenya. Namun pada tahun 1970-an, produksi tempe mengalami penurunan yang signifikan karena beberapa faktor. Sejarah dari Kampung Lontong di Surabaya ini dimulai pada tahun 1974 melalui usaha pembuatan lontong oleh seorang warga yang bernama Ibu Ramia, yang lebih dikenal dengan panggilan Bule Ramia. Merupakan salah satu sosok yang berjasa dalam pembentukan Kampung Lontong. Beliau mengajarkan bagaimana cara membuat lontong dengan resep tradisional yang diwariskan generasi ke generasi. Dan kemudian pada tahun 1990, produksi lontong di Kampung Lontong mulai berkembang pesat. Banyak warga yang mulai membuat dan menjual lontong secara mandiri, dikarenakan memanfaatkan keterampilan yang diajarkan oleh Bule Rumia tersebut. Kami diajarkan bagaimana cara membuat wadah lontong. Di sini kami mengalami begitu kesulitan dikarenakan kami tidak terbiasa cara membuat lontong, sehingga kita memerlukan sebuah alat tertentu untuk membuat wadah lontong. Dalam video ini beliau tidak sebagai orang yang memproduksi lontong, melainkan beliau hanya menjual jasa untuk wadah yang kemudian dibanderol satu keranjang seharga 3.500. Kami lanjut berkeliling dengan didampingi salah satu ketua dari Koperasi Paguyuban Kampung Lontong. Beliau memandu kami dengan memperlihatkan para warga yang sedang memproduksi lontong. Di sini terdiri dari satu RT dengan jumlah 64 rumah produksi lontong, di mana mereka bisa memproduksi 700 hingga 2.500 pieces. Ini adalah pertama kalinya kita melihat dandang yang sebesar dengan kedalaman 1 meter. Bahkan kita bisa masuk loh di dalam dandang ini. Ya, beginilah penampakan dandang-dandang tersebut yang digunakan untuk merebus lontong. Lanjut berkeliling. Kemudian inilah Koperasi Sentral Lontong Mandiri. Di sini menyediakan bahan baku untuk kebutuhan produksi lontong, di mana para warga mengambil bahan baku dan membeli di koperasi setempat. Dengan tujuan ini juga dapat meningkatkan pendapatan desa. Bapak ingin tanya Pak, misal Pak, kalau ada pemesanan yang misal 5.000 butir, terus itu kan pesannya lewat koperasi tadi, agar dan lain-lain.
nanti dari koperasinya nih dibagi ke anggotanya berarti. Misal 5.000 dibagi sama anggotanya 1.000 seperti itu ya. Jadi karena kalau ditangani koperasi atau paguyuban kita tahu perajin mana yang quality controlnya ya, Ya, bisa ya. melakukan Isinya. ya loh. Ya. Kalau langsung ke perajin kan nggak tahu deh keadaan ternyata lontong ini juga memberikan penghasilan yang cukup. Dan inilah bingkisan yang kami dapat ketika kami mengunjungi Kampung Lontong. Di sini terdapat souvenir dan juga lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyina Debrujandi dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama observasi di Kampung Lontong. Kampung Lontong Surabaya yang terletak di Jalan Banyuurip Lor, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, adalah permata kuliner yang kaya akan keramahan. Nah, para pengurus di sana itu menyambut kita dengan baik dan hangat, berbagi sejarah lontong dan menunjukkan proses pembuatan yang lezat dan khas, sungguh berkesan. Kemudian pesan saya, semoga Kampung Lontong ini terus berkembang dan semakin dikenal sebagai ikon kuliner Surabaya. Pelestarian tradisi di lokasi yang strategis ini sangat penting. Dukungan generasi muda ini juga sangat penting dan semoga terus berlanjut sampai di masa mendatang. Kesan dan pesan saya di Kampung Lontong kemarin, saya sangat amat senang karena memiliki pengalaman dan juga wawasan baru mengenai lontong, pembuatan lontong itu juga, dan masyarakatnya juga sangat amat ramah terhadap memberikan informasi. Dan juga saya kagum karena dari kegiatan pembuatan lontong itu menjadi penghasilan utama ekonomi mereka. Semoga keterampilan membuat lontong di kampung ini tetap dilestarikan dan juga mendapat dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat luas. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan untuk Kampung Lontong. Untuk kesan saya, pertama kali di Kampung Lontong, orangnya ramah-ramah, asik, seru, lontongnya juga enak. Dan untuk pesan saya, semoga generasi selanjutnya mau melestarikan ciri khas dari Kampung Lontong tersebut dan Kampung Lontong semakin berkembang, dan jangan lupa berkunjung ke Kampung Lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya ketika saya mengunjungi Kampung Lontong, di situ saya benar-benar sangat senang dan juga benar-benar saya pikir itu adalah suatu ilmu banget bagi saya yang sebelumnya kurang paham akan mengenai paguyuban itu seperti apa. Di situ juga mengajarkan saya tentang bagaimana memanajemen sebuah organisasi dengan baik dan juga mempertahankan kualitas produk itu yang baik itu seperti apa, dan juga dimana saya merasa sangat salut sekali ketika kampung tersebut bersedia untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, seperti mereka beralih ke pemasaran melalui media online, sehingga dengan pemasaran melalui media online tersebut menjadikan mereka itu mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari sebelumnya. Dari sini yang bisa saya katakan adalah saya sangat merekomendasikan sekali bagi kita semuanya untuk belajar banyak dari Kampung Lontong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Faisal Akbar dengan NIM akhir 050. Ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama melakukan observasi di Kupang Krajan atau yang biasa disebut Kampung Lontong di Surabaya. Untuk kesannya, yang pertama saya terkejut dan takjub karena dengan hanya berjualan lontong, para warga di Kupang Krajan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan berjualan lontong itu bisa menjadi mata pencarian utama. Untuk pesannya, semoga Kampung Lontong tetap eksis dan berkembang dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang.
Kampung Lontong ini sudah terkenal di seluruh Surabaya. Banyak influencer yang mereview tentang kampung tersebut dikarenakan memiliki keunikan dari kampung yang lainnya. Di sini mereka sangat-sangat membantu sekali di sini kami sadar bahwa kampung lontong itu bukan hanya sekedar produksi lontong dan dijual saja, melainkan mereka juga membutuhkan suatu pemasaran di mana untuk mendukung usaha lontong ini agar tetap berkembang dan juga bertahan lama sampai nanti pada anak turunnya. Namun salah satu hal yang menjadikan mereka resah adalah mereka takut jikalau usaha lontong ini tidak dilanjut oleh anak cucunya. Banyak dari mereka anak cucunya memilih untuk jalan berbeda. Di sini adalah sosmed Kampung Lontong. Di sini adalah tempat di mana mereka membagikan keseruan dan juga kebanggaan kampung mereka yang telah dikunjungi oleh banyak orang. Di sini pula mereka menambahkan admin untuk pemesanan sehingga siapa saja bisa memesan. Dan kemudian Kampung Lontong juga memiliki blog di mana kalian semua yang masih belum tahu tentang Kampung Lontong bisa mengetahui tentang seluk-beluk Kampung Lontong. Sebelum itu terdapat juga video YouTube dari channel Kampung Lontong yang mana sangat perlu sekali kita untuk follow supaya mereka tetap semangat untuk mempertahankan UMKM tersebut dalam mempromosikan usaha lontongnya. Tak begitu juga secara tidak langsung para mereka yang mereview dan mengunjungi Kampung Lontong ini adalah sangat berjasa sekali bagi pemasaran Kampung Lontong dan juga kesejahteraan warga Kampung Lontong. Tidak hanya itu saja, dengan adanya media ini membantu mereka untuk mengenalkan lontongnya secara lebih luas lagi, tidak hanya di Surabaya namun sampai Sidoarjo, Gresik, bahkan